Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Kita masih berbicara tentang akal fikiran pada diri manusia. Itu adalah alat untuk berpikir, alat kecerdasan. Adanya di mana? Adanya di dalam jantung. Kenapa di dalam jantung? Karena nyawa ada di dalam jantung. Sedangkan akal pikiran itu ada di dalam nyawa. Sehingga penyebutan tentang akal pikiran selalu dikaitkan dengan jantung atau dengan nufus. Qulub atau nufus. Sehingga kita harus membedakan antara otak dengan akal pikiran. Dua hal yang berbeda. Otak ini adalah alat kecerdasan untuk tubuh. Otak ini dia tidak didukung dengan perasaan, tidak didukung dengan nurani. Dia berpikir bersifat material. Pemikiran-pemikirannya bersifat rasional. Sedangkan akal pikiran sangat didukung oleh emosi, oleh hawa nafsu, dan sangat didukung oleh fitrah, oleh nurani. Sehingga banyak pertimbangan-pertimbangan simpatik, empatik, manusiawi, sosial. Hal-hal yang semua itu berkaitan dengan perasaan dan nurani manusia. Nah, kita perhatikan surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, dan jangan engkau ikuti ma laysa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak berilmu tentangnya. Jadi yang harus diikuti oleh manusia itu bukan orang, tapi ilmu orang itu. Dia menjalankan ilmu, maka kita ikuti ilmunya. Dia tidak berilmu atau berilmu tapi tidak menjalankan ilmunya, maka kita tidak ikuti. Karena yang kita ikuti sesungguhnya adalah ilmunya. Sesungguhnya Allah menciptakan telinga untuk belajar. Sehingga dengan telinga ini adalah media untuk menangkap pelajaran, menangkap ilmu. Kemudian begitu pula basar, mata. Dengan mata pula kita belajar, kita menuntut ilmu. Sehingga dengan mata ini kita mengakses ilmu, mengakses pelajaran. Kemudian fuad. Fuad itu artinya akal pikiran. Jamaknya adalah afidah. Fuad itu satu, afidah itu jamaknya. Nah, fuad, akal pikiran,
pun alat untuk belajar. Dia adalah alat kecerdasan. Dialah yang memimpin jiwa manusia, kemudian memimpin otak yang menjadi pemimpin tubuh manusia. Otak memimpin tubuh manusia, dengan otot dan syaraf dia bisa mengendalikan tubuh, dia memberikan instruksi-instruksi, mengatur, dan seterusnya. Itu kerja otak. Dia urusannya adalah memimpin tubuh, sedangkan otak sendiri dipimpin oleh akal pikiran. Kemudian, akal pikiran dalam bekerja dibantu oleh dua menterinya. Yang pertama adalah fitrah atau nurani. Yang kedua adalah hawa nafsu atau emosi. Maka manusia pun berpikir secara kejiwaan. Nah, sehingga kita mengerti, kalau orang sakit otaknya tidak pergi ke rumah sakit jiwa, tapi masih pergi ke rumah sakit umum, ke rumah sakit yang mengobati, menterapi tubuh manusia. Sedangkan orang yang sakit akal pikirannya, dia pergi ke rumah sakit jiwa. Karena yang sakit adalah jiwanya. Nah, oleh karena itu, kita harus membedakan dua hal ini dengan baik dan benar.